Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan nahya biha wa namutu alaiha wa nalqallaha biha. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqullah. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah, karena dengan takwa berarti kita telah membekali diri kita dengan perbekalan yang sangat terbaik. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Khutbah Jumat hari ini kita bersama surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Yang artinya, tidakkah kamu mengetahui bagaimana Rabb kamu, Tuhan kamu telah meluluh lantahkan terhadap tentara gajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka menjadi sia-sia? Kalimat alam taro ini dalam ilmu bahasa disebut kalimat retorik. Alam taro yang artinya adalah sungguh kamu Muhammad dan orang Quraisy telah mengetahui dan melihat bagaimana Rabb kamu telah meluluh lantahkan terhadap tentara gajah, dan sungguh Allah telah menjadikan tipu daya mereka menjadi sia-sia. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Dan Dia Allah telah mengirimkan kepada mereka burung ababil yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat Al-Fil ini mengkisahkan mengenai penyerangan pasukan gajah atau pasukan Abrahah terhadap Ka'bah. Pada abad ke-6 Masehi, di Son'a, ibu kota Yaman Utara, ada sebuah gereja Kristen bernama Qulais, gereja kuno yang dibangun oleh seorang raja, yaitu sebelah selatan Mekah. Raja bernama Abrahah al-Ashram.
membangun sebuah bangunan menyerupai Ka'bah. Tujuannya agar supaya orang-orang di sekitar Jazirah Arab mendatangi Ka'bah serta mengerjakan haji di Yaman, kemudian meninggalkan Ka'bah yang berada di Mekah. Mendengar itu, seorang laki-laki dari Bani Kinanah mendatangi bangunan tersebut, kemudian dia mengolesi bangunan tersebut dengan kotoran. Maka melihat hal tersebut, Abrahah marah besar dan bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Maka kemudian bersiap-siaplah mereka, yaitu Abrahah dan bala tentaranya, untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Bagaimana? Apakah penyerangan Abrahah terhadap Ka'bah mereka berhasil? Mereka tidak berhasil. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Ketika Abrahah bersama-sama pasukannya untuk melanjutkan perjalanannya menuju Mekah, dalam perjalanan mendekati kota Mekah, mereka mengambil binatang gembalaan milik orang Quraisy sebanyak 200 ekor unta yang kebetulan itu milik Abdul Muthalib, paman Rasulullah kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya mereka pasukan gajah di dekat kota Mekah, Abrahah maka mengutuslah utusan untuk datang ke Mekah. Tujuannya untuk menemui pimpinan Quraisy untuk dihadirkan kepada Abrahah. Maka datanglah Abdul Muthalib dengan gagah dan penuh wibawa. Lalu kemudian terjadi sebuah dialog. Adapun dialog antara Abdul Muthalib dan Abrahah terjadi berkisar pada upaya merebut kembali unta-unta yang telah dirampas oleh pasukan Abrahah. Padahal tujuannya Abrahah memanggil pimpinan Quraisy yang bernama Abdul Muthalib ini, tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa kami akan menyerang Ka'bah, kami akan menghancurkan Ka'bah. Bagaimana menurut kamu, hei pimpinan orang Quraisy? Maka ketika dialog itu terjadi, justru Abrahah merasa heran, mengapa kedatangan Abdul Muthalib tidak membicarakan tentang penyerangan Abrahah ke Ka'bah, tetapi melainkan justru kedatangannya untuk meminta kembali unta yang sebanyak 200 ekor itu. Kemudian Abrahah bertanya, mengapa Anda tidak memperdulikan bahwa kita ini akan menyerang Ka'bah, padahal Ka'bah ini adalah tempat suci menurut Anda semua? Maka jawaban Abdul Muthalib, dengan tenangnya Abdul Muthalib menjawab, ana Rabbul Ibili, saya pemilik unta, maka saya wajar kalau saya datang ini akan meminta unta. Adapun Ka'bah ada pemiliknya, yaitu Allah yang akan melindungi Ka'bah. Kata-kata Abdul Muthalib ini menegaskan bahwa keyakinan Abdul Muthalib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat kuat dan yakin bahwa Allah akan melindungi rumahnya yang namanya Baitullah Ka'bah Al-Musharrafah. Dan memang benar-benar terjadi bahwa Allah melindungi Ka'bah tersebut, tidak jadi dapat hancur dan tidak terjadi dihancurkan oleh pasukan ababil. Abdul Muthalib setelah kembali ke Mekah, setelah dialog dengan Abrahah, maka Abdul Muthalib kembali ke Mekah, langsung menuju ke Ka'bah dan berdoa sambil memegang Ka'bah, serta menyerahkan secara totalitas kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa sebagai pemilik rumah tersebut.
Tatkala pasukan pemerintah gajah berjalan menuju Makkah, ternyata gajah tersebut duduk tidak mau berjalan menuju Ka'bah. Mereka akhirnya memaksanya dengan memukulinya, tetapi gajah tersebut enggan, tidak mau berjalan menuju Ka'bah. Namun ketika mereka mengarahkan ke arah selain Mekah, ternyata gajah itu mau berjalan. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin. Tidak lama kemudian datanglah pasukan yang bernama burung ababil yang membawa batu kecil, dua berada di kaki kanannya, satu lagi berada di tangan kirinya, dan kemudian satu lagi berada di mulutnya. Batu pitu itu lantas dijatuhkan kepada pasukan Abroha mengenai umbun-umbunnya dan kemudian keluar melalui tubuh mereka. Akhirnya tubuh mereka rontok di sepanjang jalan dari Mekah hingga menuju Yaman seperti kotoran binatang, dan binasalah mereka. Inilah yang disebut di dalam surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Mereka orang Quraisy sungguh kejadian itu mengetahui, sungguh orang Quraisy melihat, karena Nabi Muhammad lahir waktu tahun gajah, kemudian 40 tahun berikutnya baru Rasulullah menerima wahyu. Artinya masa 40 tahun setelah kejadian itu sudah pasti orang-orang Quraisy melihat kejadian itu dan mengetahui kejadian itu dengan seyakin-yakinnya. Maka Al-Quran mengatakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang artinya tidakkah kamu melihat. Kamu di sini maknanya bukan hanya kamu Muhammad, tetapi kamu orang-orang Quraisy sungguh telah melihat. Melihat apa? Melihat azab Allah, melihat pasukan Allah, yaitu berupa tayran ababil yang sangat kecil dan melempari dengan batu kecil dari umbun-umbunnya menembus ke duburnya. Maka Abroha dengan bala tentaranya menjadi seperti bekas daun-daun yang kering. Ada ulama yang mengatakan maka tubuhnya ini seperti kotoran binatang di sepanjang jalan dari Mekah hingga Yaman. Tujuannya adalah supaya seluruh jazirah Arab mengetahui bahwa pasukan gajah hancur lebur, sehingga menjadikan wibawa orang Quraisy menjadi meningkat. Ayat ini turun kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab beliau. Tujuannya adalah mengingatkan kepada orang Quraisy, mengingatkan tentang apa dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan kepada pasukan gajah dan Abroha yang mencoba dan berusaha menghancurkan Ka'bah. Ada sebuah cerita bahwa kehancuran pasukan gajah itu hanya di sepanjang jalan dari Mekah menuju Yaman, hingga hancur lebur seperti kotoran kerbau. Kita pernah lihat, hanya yang matinya sampai di rumah setelah bercerita adalah hanya Abroha dan asistennya. Tujuannya agar seluruh bangsa Jazirah Arab mengetahui dan yakin, seyakin-yakinnya bahwa hal itu terjadi, bukan hanya dongeng semata. Ayat ini sekaligus mengingatkan kepada orang Quraisy bahwa kekuasaan Allah atas hancurnya orang-orang yang sombong,
Orang-orang yang zalim dengan tanpa sedikit pun kehancuran itu melibatkan orang Quraisy. Hanya burung ababil yang kecil itu yang bisa menghancurkan tanpa sedikit pun meminta bantuan penduduk Quraisy Mekah. Dan bahkan orang-orang Quraisy Mekah selamat, sampai wanita-wanita pun selamat, tidak terkena lemparan batu dari burung ababil sedikit pun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dalam surat ini Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi berkata, Allah memulai surat Al-Fil dengan bentuk penekanan yang paling kuat, yaitu alam taro. Tidakkah kamu mengetahui Muhammad? Tidaklah kamu mengetahui orang Quraisy? Maknanya adalah sungguh kamu mengetahui. Sungguh kamu mengetahui, bukan pertanyaan dengan tidak bentuk nafi, artinya tahukah kamu, ini berbeda dengan tidakkah kamu tahu. Kalau tahukah kamu, itu artinya jawabannya ya atau tidak. Tetapi kalau pertanyaannya adalah tidakkah kamu tahu, ini tidak ada jawaban lagi kecuali jawaban ya, saya melihat. Ara'aita ma fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukan itu, tetapi dengan kata alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dalam bahasa Arab ini namanya adalah istifham takriri. Ini merupakan penugasan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melibatkan si orang yang ditanya bahwa jawabannya itu pasti akan positif, tidak kemudian jawaban selain iya. Namun karena penanya yakin bahwa jawabannya tidak diperoleh kecuali jawaban iya, maka di sini Allah menggunakan kata-kata alam taro, bukan ara'aita, yang mananya adalah laqad ra'a, yaitu sungguh bahwa Muhammad, sungguh bahwa orang Quraisy mengetahui hal itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam surat ini setidaknya ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Fil. Satu adalah mengandung rasa syukur yang mendalam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang seharusnya disyukuri juga oleh orang Quraisy karena sebuah nikmat yang datang dari Allah kepada mereka, bahwa Ka'bah yang disucikan oleh orang Quraisy ternyata pada hari itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Ka'bah adalah rumah suci dari milik Allah, dan akhirnya terlindungi dari pasukan gajah yang berusaha menghancurkannya. Nomor 2, surat ini membuat pernyataan tentang kehormatan Ka'bah, bukti kekuasaan Allah telah melindungi Ka'bahnya dari musuh-musuhnya, dan sekaligus merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa melindungi Rasulnya dan agamanya dari tipu daya para perencana makar. Kalau Ka'bah saja terbukti bisa dilindungi, apalagi nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu sering mendapatkan permusuhan, kebencian dari segala penjuru orang Quraisy. Nomor 3, bahwa di dalam ayat ini terdapat peringatan dan ancaman dari Yang Maha Kuasa kepada siapapun yang hendak ingin menghancurkan Ka'bah dan berniat mencelakainya, maka pasti Allah sebagai pemilik Ka'bah akan membalas dengan menghancurkannya. Jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, bahwa ketika Allah yang Maha Kuasa melindungi rumahnya dan menghancurkan pasukan para penyerang sehingga keadaan mereka hancur seperti daun kering yang dimakan ulat dan seperti telepong kerbau
dan itu terjadi di sepanjang jalan dari Mekah hingga kembali ke Yaman. Yang kemudian dalam surat berikutnya yaitu surat Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Insyaallah dalam khutbah yang akan datang khatib akan menyampaikan surat tersebut, yaitu surat Quraisy pada khutbah yang akan datang. As'alullah subhanahu ayyulhimana jami'an fi qulubina aqidatan shalihah fa fi jawarihina tanfidan shalihah wa an na'khudha bi sunnati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru li wa lakum innallaha wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Ghaffar al-Alim al-Qahhar yudabbirul amra fis samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa yu'ti wa yamna wa yu'izzu wa yudhillu wa yuqallibul laila wan nahar. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallu wa sallimu ala nabiyyikum kama amarakum bidzalika rabbukum faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna wa aqbilna wa taqabbal minna. Nas'aluka rabbana as-satra fid dunya was-satra fil akhirah. Allahumma sur auratana wa fitna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an samailana wa min fawqana wa na'udzu bi'azamatika an naghtal min tahtina. Nas'aluka rabbana al-firdausil a'la minal jannah wa nas'aluka suhbatan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim al jalil yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus shalah.